Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, minggu ini kita bersama-sama memasuki Minggu Prapaskah yang kelima. Tema ibadah kita pada hari ini adalah harapan di tepi jurang. Saya akan mengawalinya dengan sebuah kisah nyata. Ada seorang yang bernama Skip Wilkins. Pada usianya yang ke-17 tahun setelah ia lulus dari SMU di Virginia, Wilkins memiliki harapan yang begitu tinggi untuk masa depannya, karena ia juga mendapatkan beasiswa untuk masuk dalam perguruan tinggi. Namun pada suatu hari saat liburan sekolah, Wilkins mengalami kecelakaan yang fatal saat ia bermain ski. Wilkins terjatuh dan tulang lehernya patah. Nyawanya tertolong. Tetapi sejak saat itu, Wilkins hanya bisa menggerakkan kedua tangannya saja, sedangkan kedua kakinya lumpuh total. Sekejap, saudara, semua harapan dan masa depan Wilkins seolah-olah hancur dan sirna. Ia seolah-olah berada di tepi jurang tanpa pengharapan. Tetapi apa yang terjadi dalam diri Wilkins sangat mengagumkan. Dalam bukunya yang berjudul The Real Race, dia mengatakan bahwa meskipun kedua kakinya lumpuh total, tetapi harapan hidupnya tidak pernah lumpuh. Dan itu dibuktikannya dengan dia menyelesaikan kuliah di Virginia Wesleyan College pada tahun 1972, sehingga dia menjadi sarjana psikologi. Dan bukan hanya itu, saudara, Wilkins juga menjadi juara nasional tenis meja bagi kaum difabel sebanyak 10 kali berturut-turut. Dan di tahun 1980, Wilkins bahkan menjadi pemenang medali emas di Olimpiade bagi kaum difabel. Semua itu dapat terjadi karena Wilkins selalu menjaga pengharapan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, keadaan seperti berada di tepi jurang juga pernah dialami oleh Maria dan Marta ketika mereka harus kehilangan Lazarus, saudara mereka, karena meninggal dunia. Di dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 44, kita bisa menemukan bagaimana Maria dan Marta menangis berduka cita atas kematian Lazarus. Mereka tidak tahu harus berbuat apa. Sepertinya mereka kehilangan harapan. Tetapi di tengah-tengah situasi seperti itulah Tuhan Yesus hadir. Dan bahkan kalau kita melihat, penulis Injil Yohanes mencatat bahwa Tuhan Yesus pun terharu hatinya. Dan bahkan Tuhan Yesus pun ikut menangis bersama Maria dan Marta. Artinya, saudara, kehadiran Tuhan Yesus menunjukkan bahwa ia mengerti, bahwa ia turut merasakan apa yang dirasakan oleh Maria dan Marta. Dan ia hadir untuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Dan bukan hanya Lazarus yang bangkit, tetapi juga harapan hidup dalam diri Maria dan Marta juga ikut dibangkitkan. Artinya, saudara, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa sesungguhnya di dalam Dialah segala pengharapan hidup itu dimiliki. Saudara yang dikasihi dalam kehidupan ini, mungkin kita pernah berada seperti di tepi jurang. Seolah-olah sudah tidak ada jalan lagi selain terjun ke dalam jurang keputusasaan. Mungkin kita sudah mencoba melihat ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Sepertinya tidak ada jalan dan semua buntu. Saat itu kita lupa satu hal, saudara. Kita lupa untuk menengadah ke atas.
Kita lupa bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang adalah sumber pengharapan di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, pada Minggu Prapaskah kelima ini, saya ingin mengajak kita semua bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Marilah kita kembali menggantungkan pengharapan hidup kita hanya kepada Tuhan Yesus. Sebab dialah sang sumber pengharapan. Sebab di dalam dialah kita boleh terus menjalani kehidupan ini dengan tanpa kehilangan harapan. Saudara, ingatlah saat kita mungkin berada di tepi jurang, saat sepertinya sudah tidak ada lagi jalan keluar, saat kita diambang keputusasaan, marilah kita menengadah ke atas kepada Dia, sang sumber pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.